Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang ke-9 ya, setelah kita melakukan UTS di perkuliahan statistika. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang uji asumsi dasar. Nah, harapannya setelah belajar tentang uji asumsi dasar ini, mahasiswa yang pertama mampu menghitung uji normalitas ya, baik secara manual ataupun juga menggunakan dengan SPSS. Yang kedua, mampu menghitung uji linearitas secara manual dan juga SPSS, dan yang terakhir menghitung uji homogenitas sama ya, baik secara manual maupun juga SPSS. Nah, untuk memahami ya terkait dengan normalitas, linearitas, dan homogenitas, nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang statistik. Ya, statistik ini dapat kita bagi menjadi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, dalam statistik deskriptif sudah kita pelajari ya apa itu jenisnya dan bagaimana cara menganalisisnya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Itu adalah termasuk ke dalam statistik deskriptif, baik itu distribusi frekuensi ya, kemudian juga analisis binomial, itu termasuk ke dalam analisis deskriptif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam analisis atau uji statistik inferensial. Nah, ini agak berbeda dengan uji statistik deskriptif karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan uji statistik inferensial. Nah, atau juga dikenal sebagai uji prasyarat. Nah, kalau misalkan di sini disebut sebagai uji asumsi dasar. Nah, dalam uji inferensial kita dapat menggunakan dua pendekatan ya, dua pendekatan. Nah, misalkan begini ya, ada dua pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, uji inferensial itu dapat dilakukan atau diuji secara parametrik, ya. Dan yang kedua dapat dilakukan secara non parametrik. Nah, kapan kita menggunakan parametrik dan kapan kita menggunakan non parametrik itu ada aturannya, sehingga kita belajar tentang uji asumsi dasar. Nah, jadi kapan kita menggunakan parametrik dan non parametrik itu berdasarkan hasil dari uji asumsi dasar. Oke. Uji asumsi dasar ya secara umum biasanya kita menggunakan dua, yaitu adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, kalau misalkan ini aturannya ya, nah, tolong diingat dan dicatat nanti baik-baik. Kalau misalkan data yang kita gunakan, ya kita kan ingin menguji data, ya. Kalau misalkan kita ingin menguji data secara parametrik, syaratnya data tersebut harus terdistribusi secara normal dan juga homogen. Baru kita boleh menggunakan parametrik. Namun ketika data yang kita gunakan tidak terdistribusi secara normal, tidak terdistribusi secara homogen, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Jelas ya, jika datanya normal dan homogen, kita menggunakan parametrik. Nah, kalau misalkan datanya tidak normal dan tidak homogen, kita menggunakan non-parametrik. Untuk mana parametrik, mana non-parametrik, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas, kita tahu, oh ternyata statistik itu ada dua, ada parametrik dan non-parametrik. Kita menggunakan parametrik ketika datanya normal dan homogen. Kita menggunakan non-parametrik ketika datanya tidak normal dan tidak homogen. Nah, sekarang kasusnya gimana, Pak? Kalau misalkan data yang kita gunakan itu dia normal ya, tetapi tidak homogen. Nah, kalau misalkan sebagai atau misalkan sebaliknya, datanya tidak normal tetapi homogen. Nah, apa yang harus kita gunakan, parametrikah atau non parametrik? Nah, jika datanya salah satunya normal atau misalkan tidak normal atau tidak homogen, maka tetap kita menggunakan uji non parametrik. Jadi yang harus diingat syarat menggunakan uji parametrik adalah data harus normal dan homogen. Jika tidak terpenuhi salah satu atau kedua-duanya, maka kita harus menggunakan non parametrik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah ukuran untuk menentukan sejauh mana ya data tersebut ya sebarannya. Nah, data yang normal itu sudah tahu ya, data yang normal itu dia kalau misalkan ada distribusi data seperti ini ya, dia itu distribusinya kurang lebih seperti ini. Ini kalau misalkan nilai ya, nilai dari skala 0 misalkan sampai dengan 100. Nah, distribusi datanya seperti ini dikatakan data normal, di mana data normal itu
kelompok data yang memiliki nilai pertengahan itu menumpuk sebagian besar, tidak menumpuk di kelas tertinggi, tidak menumpuk di kelas terendah. Ini data yang disebut dengan datanya yang normal. Data yang tidak normal yang seperti mana? Ini ada kecenderungan. Nah, kecenderungan misalkan begini. Ini data yang tidak normal, artinya dia lebih datanya terdistribusi ke nilai yang lebih rendah. Kemudian data yang tidak normal yang lainnya, dia terdistribusi ke kelompok yang tinggi. Nah, ada kemiringan di sana. Nah, itu adalah data yang normal dan tidak normal. Nah, untuk menguji mana tingkat kenormalannya, kita menggunakan uji normalitas ini. Jadi ada banyak ya, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan uji normalitas. Nah, di sini disampaikan bahwa uji normalitas merupakan cara untuk mengetahui sebaran data pada suatu kelompok data tertentu. Nah, uji ini digunakan sebagai syarat mutlak. Sekali lagi, ini sebagai syarat mutlak ketika kita ingin melakukan uji statistik inferensial parametrik seperti uji beda, uji T, Fire sample t-test, independent sample t-test, korelasi, dan uji regresi. Ini adalah syaratnya. Kita harus menggunakan uji normalitas. Saya langsung ke sampel data yang seperti ini ya. Nah, ini misalkan adalah sebaran data ya. Sebaran data ini adalah kurva yang normal. Kurva yang normal itu dia klaster tingginya 27%. Kalau misalkan ini dipecah ke dalam 6 bagian ya. Ada 6 bagian, yang paling tinggi itu 27%, yang paling tengah itu 13,35%, yang paling tengahnya itu lebih besar lagi 34,13%, dan ke bawah lagi 13,53%. Nah, kita ingin menguji kurva yang kita peroleh adalah ada di gambar 8.2. Apakah gambar 8.2 ini termasuk dalam distribusi normal apa tidak? Nah, kita tentukan dulu, misalkan kita membuat hipotesisnya dulu, bahwa H0 itu adalah dugaan awal kita, bahwa data itu terdistribusi normal, dan H1 itu data tidak terdistribusi normal. Kita buat rancangan analisisnya, ya, untuk menentukan taraf kesalahannya. Untuk di penelitian di pendidikan, biasanya taraf kesalahan atau taraf signifikansi, ya, taraf error yang kita tetapkan, itu biasanya kita menggunakan tingkat error yang 5%. Ya. Kita menggunakan 5% biasanya di bidang pendidikan. Adapun untuk pengujiannya, ya di sini dicontohkan menggunakan uji chi-square, ya, dan nantinya kita akan membandingkan antara nilai chi-square yang telah kita hitung dengan nilai chi-square tabel. Ya, lambang chi-square ini seperti ini ya, seperti lambang X kuadrat, tapi X-nya di sini merupakan chi-square ya, agak beda dengan label X. Nah, untuk menentukan tabel chi-square ini bisa diakses di lampiran 2 dengan memperhatikan derajat kebebasan. Apa itu derajat kebebasan? Dan juga di sini dengan memperhatikan taraf signifikansi ya. Untuk menentukan derajat kebebasan, kita bisa menyesuaikan dengan kurva normal. Ya, untuk kurva normal ini dapat dilihat juga dengan analisis 6 interval dengan derajat kebebasan, berarti 6 dikurangi 1 berarti 5. Ya. Kemudian untuk menentukan chi-square hitung, kita dapat memperhatikan atau menggunakan rumus berikut, di mana FO merupakan F0 ya, di sini frekuensi data empiris berdasarkan kelas interval, sedangkan FH itu adalah frekuensi harapan. Dan FO min FH itu adalah selisih antara data empiris dan data harapan. Ya, ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk melakukan analisis data. Kemudian ya hasil analisis sampel adalah proses membuat keputusan berupa penolakan atau penerimaan ya dari hasil pengujian. Apabila nilai chi-square-nya ya, chi-square hitung kita bandingkan dengan chi-square tabel, jika hasilnya chi-square hitung itu lebih kecil, maka H0-nya diterima. Berarti datanya tadi H0 itu adalah terdistribusi normal. Sedangkan H1-nya ditolak. Tetapi jika chi-square-nya lebih besar, maka sebaliknya H0-nya yang ditolak dan H1-nya yang diterima. Berarti data tidak terdistribusi normal. Ya.
Oke, tetapi saya ingin lebih berfokus, tidak akan mensimulasikan bagaimana cara perhitungannya. Saya akan lebih berfokus pada bagaimana cara melakukan analisis dengan menggunakan SPSS. Oke, untuk analisis kenormalan dengan menggunakan SPSS, kita menggunakan uji Sapir-Whorf. Ya, kita bisa menggunakan uji Sapir-Whorf atau juga uji Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Sapir-Whorf digunakan apabila, ya kapan kita menggunakan Sapir-Whorf, kapan kita menggunakan Lilliefors. Sapir-Whorf itu digunakan apabila data kita kecil, ya, datanya kurang dari 50. Biasanya kan sampel satu kelas itu kurang dari 50 ya. Misalkan kita ingin menguji satu kelas 30 siswa apakah mereka terdistribusi normal atau tidak, maka kita menggunakan uji Sapir-Whorf bukan Lilliefors. Namun ketika sampelnya lebih besar dibandingkan dengan 50, maka kita menggunakan Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita akan simulasikan ya langkah-langkahnya. Di sini ada data yang sudah disajikan. Di sini ada data minat dan juga prestasi belajar, di mana minat adalah variabel X dan prestasi belajar adalah variabel Y. Di sini juga saya sudah memasukkan data tersebut ke dalam Excel, ya, sudah memasukkan data tersebut ke dalam Excel, sehingga kita akan langsung mensimulasikannya, ya, dalam dengan menggunakan SPSS. Oke, pertama kita tentukan dulu ya H0-nya dari data ini. Misalkan ini judul penelitiannya pengaruh minat belajar, pengaruh minat siswa terhadap mengikuti pembelajaran statistika terhadap prestasi belajarnya. Ya. Pengaruh minat belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar. Ya. Misalkan itu penelitiannya hasilnya seperti ini minatnya dengan skor sekian dan prestasi belajar dengan skor sekian. Ini datanya ada 15, berarti kita menggunakan uji Sapir-Whorf ya, bukan menggunakan Lilliefors atau juga Kolmogorov-Smirnov. Pertama, kita tentukan dulu rumusan hipotesisnya. Kita buat H0-nya. H0 adalah data berdistribusi normal, sedangkan H1 data tidak berdistribusi normal. Karena data kurang dari 50, kita menggunakan uji Sapir-Whorf dengan taraf signifikansi 5%. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau di pendidikan biasanya kita menggunakan tingkat error. Secara umum di bidang sosial, penelitian sosial itu adalah tingkat errornya 5%. Kemudian kita buka ya, kita buka untuk yang SPSS-nya sebentar. Saya cek screen-nya apakah sudah ya. Oke, kita buka SPSS-nya, kemudian setelah membuka SPSS-nya kita membuat label di variable view. Oke, ya sekarang sudah buka SPS-nya, kita buat labelnya dulu. Tadi ada minat ya, ada minat, atau misalkan lebih mudahnya ini saya kasih variabel X. Tadi minat itu adalah variabel X ya. Ini agak berbeda dengan yang di buku dan ini variabel Y ya. Dan ingat ketika di SPSS ketika memberikan penamaan itu tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan X minat, X spasi minat itu pasti akan ditolak gitu. Di sini akan ada notifikasi variable name contains an illegal karakter. Jadi nggak boleh menggunakan spasi. Kalau misalkan X-nya ada banyak, biasanya X_1 atau misalkan disambung X1 gitu ya. Tidak boleh pakai spasi X spasi 1. Biasanya sistemnya akan menolak. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan minat dan prestasi belajar kalau misalkan yang panjang-panjang? Kita bisa menuliskannya di label. Nah, di label tinggal ditulis di sini minat ya. Sini minat, di sini prestasi belajar. Nah, untuk settingannya ini kita menggunakan sistem default ya, tidak dirubah. Yang kita rubah adalah nama dan labelnya saja. Kalau sudah kita masuk ke data view yang ada di bagian bawah, di sini sudah dibuat ada variabel X dan ada variabel Y yang sudah kita buat tadi. Ya. Kemudian kita tinggal copy paste data yang sudah kita buat di Excel tadi. Kita masukkan, ini kita copy ya.
Nah, tapi ingat ya, kalau misalkan nanti ada settingannya kadang ada yang berbeda, ada yang tidak berjalan atau tidak working ketika data yang kita masukkan di Excel itu tidak bekerja di SPSS. Misalkan karena penggunaan separatornya ya. Misalkan di sini saya menggunakan separatornya koma ya. Untuk koma ya tetap koma gitu. Nah, ini 20 koma. Kalau misalkan di SPSS kita bisa cek 20,5 ya itu sudah saya setting sama ya. Tapi terkadang di sini beda ya. Kalau misalkan beda, misalkan di sini pakai koma tetap di SPSS pakai koma tetapi di Excel-nya menggunakan titik ya, settingan komanya itu bisa merubah separatornya di bagian option ya. Kemudian ke advance ya. Kalau tidak salah ada di bagian ini kita tinggal ganti separatornya, tukar dari titik ke koma. Coba di search di sini, separator. Oh ini ya, ini tinggal ditukar saja. Misalkan ini desimal separatornya saya sudah menggunakan koma, di sini menggunakan titik. Kalau misalkan ada yang tertukar, misalkan dari sini titik ke koma, tinggal dirubah saja di bagian use system separator ya. Desimal separatornya ditukar dengan thousand separator gitu ya. Oke. Kemudian karena ini tidak ada perubahannya, maka tinggal kita copy paste ke bagian ini kita hapus dulu. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal ikuti petunjuknya. Kita masuk ke analyze, kemudian descriptive statistik dan juga explore. Analyze, descriptive statistik, kemudian explore ya. Di sini kita masukkan minat belajar dan juga prestasi itu ke dependent list. Kemudian kalau misalkan sudah dimasukkan ke dependent list, ya, kita tinggal klik plot, kemudian dicentang normality plot with t-test, ya. Normality plot with t-test. Nah, ini ya, normality plot with t-test, kemudian continue. Setelah itu, oke ya. Tunggu sistem outputnya membaca. Ini masih running examine. Nah, ini sudah keluar ya. Di sini sampelnya 15 ya, sudah betul, semuanya sudah terbaca. Kemudian tidak ada yang missing di sini, semuanya terbaca oleh sistem. Dan di sini adalah yang kita inginkan ya. Ada tes Kolmogorov-Smirnov dan juga Safirovic. Nah, kita menggunakan yang Safirovic-nya, bukan yang Kolmogorov-Smirnov-nya ya. Karena tadi sampel yang kita gunakan itu lebih kecil daripada 30. Nah, sini hasil dari pembacaan SPSS ini kita fokus ke bagian Safirovic, degree of freedom atau DF-nya itu 15, kemudian ini nilai chi-square-nya ya 0,906, kemudian ini adalah signifikansi atau probability-nya, nilainya adalah 0,116. Nah, bagaimana membacanya? Untuk membaca ini ya, kita akan membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansinya ya. Di sini P-nya itu adalah 0,116. Ini untuk yang minat ya, untuk yang variabel X.
Kemudian untuk yang variabel Y, ya, nilai P-nya itu adalah 0,187. Nah, 0,187. Sekarang kita bandingkan. Jika ini adalah aturannya. Jika P lebih besar daripada alfa. Alfanya tadi berapa? 5% ya. 5%. Nah, jika P lebih besar daripada alfa, dengan alfanya tadi 5%, ya, maka kita dapat menyatakan minat nilai tersebut ini terdistribusi normal atau H0 diterima. Tadi H0-nya apa? Data terdistribusi normal. Ya, ini diterima. Maka H1-nya ditolak. Nah, gitu. Ini syaratnya ya, kalau misalkan mau melihat datanya terdistribusi normal apa tidak. Nah, sekarang kita lihat P dan juga P yang ada di variabel minat dan juga P yang ada di variabel prestasi belajar, dia memiliki nilai lebih besar dibandingkan 5%. 5% itu adalah 0,05. 0,06 0,116 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05 ya. Kemudian juga ini 0,18 itu lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka baik minat ataupun prestasi belajar ya, itu keduanya dia terdistribusi secara normal gitu. Nah, ini adalah sebaran datanya. Kita bisa melihat ya sebaran data walaupun di sini diplotkannya agak kurang ya, tetapi masih ke dalam batasan data yang normal. Gitu. Kita lanjut videonya ke pembahasan untuk uji homogenitas dan juga linearitas. Untuk uji normalitas sampai sekian dulu mungkin. Terima kasih, semoga memahami semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.